Dalam kegelapan, pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya melewati tubuh Matt. Meskipun tidak dapat dilihat dengan jelas dalam kegelapan, dilihat dari penampilan yang terungkap dalam bayangan, memang demikian adanya. Seorang lelaki tua yang tampak aneh bersandar pada tongkat, berjalan selangkah demi selangkah dengan susah payah ke pintu, dan melirik ke dalam. Napasnya terputus, itu harus mati. Untuk menentang orang dewasa itu, mengandalkan penguatan ini tidak cukup. Orang tua itu tidak terlalu memperhatikan, matanya menyapu sekeliling ruangan, dan akhirnya berhenti pada sepasang kata di dalam ruangan, dan tiba-tiba mendengus. Apa ini? Meskipun cahayanya redup sekarang, orang tidak dapat melihat keseluruhan gambar lukisan itu. Tetapi lelaki tua itu sangat jelas bahwa lukisan ini hanyalah puncak gunung es, dan penuh dengan aturan dunia tertinggi. Seolah-olah jalan itu dilucuti dari dunia dan ditempatkan di depannya. Orang tua itu agak bingung. Dia memasuki ruangan dengan tongkat, berdiri di depan gulungan gambar, mengangkat tangannya, dan cahaya redup menerangi gambar di dinding. Ini adalah karya otentik yang ditinggalkan oleh Qin Yichen. Batu loncatan yang dibuat khusus untuk menarik perhatian orang kuat di kota. Sekarang lelaki tua itu muncul, dan dia bisa melihat yang luar biasa secara sekilas. Hanya melihatnya untuk waktu yang lama, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sayangnya, benda ini cukup untuk membuat orang memasuki level ksatria, tetapi bahkan lebih sulit untuk melangkah lebih jauh. Qin Yichen juga bukan orang yang baik hati, dan akan berbaik hati untuk membagikan rahasia latihannya. Wawasan dalam lukisannya hanya cukup untuk masuk ke pangkat ksatria. Adapun lebih banyak hal, lelaki tua itu tidak melihatnya. Dia hanya merasa masih ada sisa-sisa lukisan di lukisan itu. Lebih baik mengambilnya kembali dan membiarkan tuannya melihatnya. Mungkin ada penemuan lain. Dengan pemikiran ini, lelaki tua itu mengulurkan tangannya dan ingin menurunkan lukisan itu. Tapi gerakannya berhenti pada saat dia mengulurkan tangannya. Tapi dia tidak bisa mencetak poin lagi. Rasa penindasan yang tak terlihat menekan dari belakang, seolah-olah gunung Tai menekan di atas. Tekanan besar membuat napas lelaki tua itu berhenti. Tampaknya selama dia bergerak sedikit lagi, dia akan mati di sini. Keringat dingin menggenang di keningnya. Detak jantung lelaki tua itu perlahan meningkat, dan tingkat penindasan ini tidak jauh berbeda dari tuannya. Siapa ini? Orang tua itu berhasil mengeluarkan kata-kata ini dari tenggorokannya. Tepat saat dia bernafas, kekuatan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bilah tajam dan muncul entah dari mana, dengan semburan bilah tajam menembus udara. Setelah beberapa saat, tanah di belakangnya penuh dengan pedang. Itu padat, tanpa meninggalkan satu celah pun, seolah-olah tanah diaspal dengan bilah es ini. Setelah langkah ini, menurut akal sehat, tidak ada yang bisa mendukungnya. Orang tua itu merasa bahwa tekanan besar itu sedikit berkurang, dan dia merasa lega. Tetapi sebelum dia bisa menarik napas, saat berikutnya, tekanan yang lebih besar menghantamnya. Kali ini, itu sangat menekan sehingga dia tidak bisa bernapas. Lelaki tua itu membuat keputusan yang menentukan, memikirkan cincin penyimpanan, dan terbang keluar ruangan secepat aliran cahaya. Melarikan diri ke langit. Temui musuh yang kuat, sangat kuat. Aku butuh bantuan. Orang tua itu mengeluarkan raungan rendah, dan saat berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Tubuh tua itu tiba-tiba berhenti, dan setelah suara teredam, lelaki tua itu hanya merasa bahwa tubuhnya benar-benar digenggam. Semburan dingin menembus ke dalam tubuh melalui kulit. Sebelum lelaki tua itu bisa melihat situasinya dengan jelas, dia mendongak dengan cepat. Saya melihat topeng logam dingin itu menundukkan kepalanya, dan mata merahnya menatapnya. Moonlight Frost menaburkan lapisan cahaya pada topeng es. Dingin dan tak bernyawa. Dari tubuh besar ini, lelaki tua itu tidak bisa merasakan vitalitas apapun. Perasaan ini bahkan lebih menakutkan daripada menghadapi orang dewasa. Hal-hal yang tidak diketahui selalu membangkitkan kepanikan dan ketakutan terbesar di hati orang-orang. Anda. Batuk. Sebelum menunggu lelaki tua itu berbicara, Matt mengulurkan tangannya dan memeluk lelaki tua itu erat-erat, menggunakan lengannya perlahan. Sial, aku sudah diganggu di mana-mana. Jika aku menangkapmu sebagai pemborosan hari ini, aku harus membiarkanmu mengalaminya. Apa itu keputusasaan? Hari ini, Matt bisa dikatakan tidak punya tempat untuk mengadu. Kedua kali, keberuntungan, meledak. Jika dia tidak berbicara tentang bisnis, dia harus menyelamatkannya sendiri, yang membuatnya kehilangan muka. Kemudian, menghadapi pembangkit tenaga listrik absolut seperti Lu, Matt bahkan tidak berani mengeluarkan udara. Jadi dia hanya bisa menunggu Qin Yichen untuk mengurusnya. Dengan cara ini, saya berjalan ke kota, dan sebelum saya punya waktu untuk beristirahat, lelaki tua itu tiba-tiba keluar. Bagaimana Matt bisa menanggung ini? Lagi pula, dia juga kepala ksatria di bawah Dewa Perang Ares. Sekarang dia juga komandan penjaga kekaisaran kuil penguasa cahaya, dan kekuatannya telah membuat kemajuan besar. Setelah peningkatan seperti itu, dia bahkan tidak bisa menggertak lawannya seperti memotong melon dan sayuran di masa lalu. Sebaliknya,
Dia diintimidasi di mana-mana, dan dia bahkan diserang hari ini. Hal ini membuat kemarahan Matt memuncak. Matt tidak akan memiliki kebencian yang begitu besar jika dia berubah menjadi seseorang dengan level 12 Templar Lord. Biarkan sampah naik di kepala Anda. Di mana ini menempatkan wajah Matt? Dengan lengannya yang perlahan mengerahkan kekuatan, lelaki tua itu berjuang sekuat tenaga dalam pelukan Matt. Lengannya menghantam tubuh Matt, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, hanya berjuang dengan sia-sia, dan bahkan lengan Matt yang mengencang tidak bergetar sama sekali. Anda, biarkan aku pergi. Batuk. Dada tiba-tiba bergetar, dan lelaki tua itu memuntahkan darah ke tubuh Matt. Tulang rusuk telah dicekik. Pria tua itu menggunakan napas terakhirnya untuk menopang bahu Matt yang keras, mendorong tubuhnya ke belakang dengan keras, berusaha mendapatkan sedikit lebih banyak ruang. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu semua sia-sia. Saat Matt mengepalkan tangannya dengan dingin dan tanpa henti, darah menyembur ke langit dan jatuh pada lelaki tua yang telah memotong napasnya. Matt melepaskan tangannya, dan tubuh lelaki tua itu jatuh ke tanah. Dingin dan kejam, seperti mesin. Saat Matt membersihkan lelaki tua itu, saat berikutnya, beberapa sosok muncul. Salah satu bayangan menghampiri Matt dan menatapnya. Siapa kamu dan mengapa kamu menyerang kami? Matt mengangkat kepalanya perlahan, dan suara garing logam mengalir menyebar. Matt mengulurkan tangannya. Di tangannya, darah hangat lelaki tua itu mengalir dari ujung jarinya. Melihat pemandangan di depannya dengan dingin, mata Matt beralih ke wanita di depannya. Kenapa? Apakah kamu ingin mencobanya juga? Kamu tidak boleh bertahan selama orang tua itu, dadanya terlalu besar. Jika diledakkan, itu pasti indah. Bagaimana bisa seorang wanita menanggung penghinaan seperti itu? Dia menatap Matt dengan marah, dengan kemarahan di matanya. Anjing, berani mempermalukanku, pengadilan kematian. Bunuh dia. Dengan teriakan centil, semua orang yang datang menyerang Matt. Tapi siapa Matt? Kepala ksatria dari kuil aula pertempuran, dan sekarang komandan penjaga kekaisaran kuil Dewa Cahaya. Selain dari kekuatannya sendiri, hanya tubuhnya yang sangat keras sudah cukup untuk membuat orang-orang ini meminum sepanci. Dalam waktu singkat, di antara tangan Matt yang terbuka ada 5 orang yang berjuang, dan tangan Matt mengerat tanpa ampun. Melolong, berteriak, menyebar di langit.